Oke, baik. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, Pak. Sehat ya? Oke, baik. Terima kasih sudah mau datang ke sini karena dengan panggilan kawanmu. Kira-kira kamu tahu nggak kenapa Bapak panggil ke sini? Tahu, Pak. Kenapa? Gara bolos sekolah. Gara-gara pendapat bolos sekolah, belajar pelajarannya. Iya, baik. Ada nggak kira-kira alasanmu kenapa kamu bolos? Kenapa? Gara tidak suka belajar. Gara-gara tidak suka belajar. Belajar apa kira-kira? Matematika ya? Iya, kenapa? Ada hal yang menyulitkan atau bagaimana sehingga kamu tidak suka belajar dengan matematika? Apa kira-kira alasan? Karena belajar matematika menurut saya belajar dengan diagram. Kenapa menjengkelkan? Karena susah, Pak. Susah. Ya, berarti menurutmu karena pelajaran matematika itu pelajaran yang menjengkelkan, saking susahnya ya. Mungkin karena berhitung, membagi, yang dihitung pun tidak nampak ya seperti itu. Jadi di sini Bapak sudah melihat daripada daftar hadirmu. Kamu setiap hari hadir. Akan tetapi dalam minggu ini sudah 3 kali Bapak tengok di absen. Tidak hadir atau hadir dia tapi bolos 3 kali ini. Ini setiap pelajaran matematika atau pelajaran yang lain? Pelajaran yang lain juga. Berarti bukan matematika saja. Baiklah kalau begitu. Nah, coba kamu terangkan dulu apa kira-kira alasan yang tepat sehingga kamu bolos ketika jam pelajaran. Karena pelajarannya susah-susah sehingga kamu bolos seperti itu ya. Iya, baik. Ya, Bapak setuju dengan ucapanmu. Cuman seperti ini, Bapak pun pernah merasakan hal yang seperti itu. Siapa manusia yang tidak pernah membuat kesalahan? Pasti manusia itu pernah membuat kesalahan ketika orangnya masih hidup. Nah, yang ingin Bapak tanyakan seperti ini. Kalau misalkan kamu bolos terus di sekolah, itu orang tuamu sudah capek-capek memberikan uang jajan, dan bahkan mulai subuh dia sudah bangun untuk memfasilitasi kamu, baik dia memberikan uang jajan ketika berangkat sekolah, memasak nasi, memasak sayur, itu nanti yang kamu makan pagi-pagi kamu berangkat. Salam orang tua dikasih uang jajan. Harapan orang tua kamu tahu nggak seperti itu? Kenapa orang tua bersusah payah ingin menyekolahkan kamu? Apa kira-kira? Supaya menjadi anak? Iya, supaya menjadi anak yang pintar dan berguna, teruntuk bagi mereka. Karena bagaimana mereka menyekolahkan kamu, itu artinya supaya ada nanti pengganti mereka yang bisa membantu, baik membantu ekonomi, baik ia mendoakan mereka nanti ketika mereka sudah tiada. Harapannya anaknya ini. Makanya Bapak sampaikan, kalau kamu sering-sering bolos seperti ini, nanti kira-kira tahu orang tuamu rupanya kamu melakukan hal yang seperti ini. Ini bagaimana kira-kira perasaan orang tuamu? Kecewa, pasti pada saya. Kecewa. Iya, saya setuju. Pasti kecewa. Bapak pun seandainya Bapak nanti yang jadi orang tuanya, memang pasti seperti itu, kecewa. Karena bagaimana saya sudah siapkan nasi untuk bekalnya, saya berikan jajannya tiap hari, ternyata rupanya dia bolos tadi. Harapan saya sudah baik, saya berikan, saya fasilitasi sebagai orang tua, ternyata anak saya bolos. Pasti ingin saya marah seperti yang kamu bilang. Nah, kira-kira kamu merasa bersalah nggak dengan perbuatan yang kamu buat?
merasa, ada nggak kira-kira langkah atau cara yang akan kamu buat supaya tidak bolos atau mengulangi lagi? Bagaimana kira-kira? Ceritakan dulu. Tidak bolos dan belajar Tidak bolos dan belajar lebih giat lagi. Hal yang lain ada lagi nggak? Supaya kamu tidak bolos. Selain belajar lebih giat, ada lagi nggak hal yang kamu lakukan? Apa kira-kira? Dia diam dan tidak ribut di kelas. Ya baik, saya setuju. Bapak juga setuju dengan alasanmu supaya tidak tergiur untuk bolos lagi. Bapak setuju dengan saranmu, lebih giat belajar lagi. Walaupun itu pelajaran apa ya? Walau pelajaran matematika, walaupun pelajaran yang lain. Soalnya orang tua yang akan kita pandang, apa harapan mereka nanti kalau anaknya sudah tidak baik lagi. Harapan mereka cuma itu, anak saya sekolahkan sampai mati-matian saya mencari uang nafkah kepada dia. Harapannya supaya lebih baik nanti dia bisa membantu saya di masa tua. Itu harapan orang tua. Seperti yang kamu bilang, kamu merasa bersalah. Dan bahkan kalau orang tuamu mengetahuinya, pasti orang tuamu marah. Dan bahkan memukul ya. Oke, baik kalau begitu, Bapak arahkan satu hal lagi. Kalau memang pelajaran itu susah, kalau memang pelajaran itu tidak kamu senangi, boleh kamu lakukan mulai dari hal yang kecil. Contoh, ketika matematika tidak kamu sukai karena banyak perkalian dan pembagian, yang dihitung pun tidak ada yang dihitung. Akan tetapi mulailah dari hal yang kecil. Kira-kira dalam matematika hal apa yang sulit? Pembagian dan perkalian. Nah, kalau itu hal yang sulit menurutku, latih dulu kali-kali. Kuncinya dikali-kali, walaupun pembagian, latih dikali-kali dulu. Hafalkan kali-kali. Boleh menghafal kali-kali dengan cara nyanyian, 1 kali 1, 1. Seperti itu, buat nyanyinya, biar lebih mudah kamu hafal. Seperti itu ya. Baik, mulai dari hafal kali-kali. Hal yang terkecil dulu dikerjakan. Jangan langsung ingin hal yang besar. Nanti tidak bisa lagi kita kerjakan dan tidak lulus lagi. Bisa ya? Oke, ini hal apa kira-kira kamu berjanji kepada dirimu? Hal apa yang akan kamu lakukan? Tidak bolos dan merubah diri kembali yang lebih baik lagi. Iya, Bapak pun takut nanti sampai bahasa ini sama orang tuamu, apa nanti yang akan kamu dapatkan ketika orang tuamu mendapat kabar seperti itu. Ini untung belum sampai kepada orang tuamu. Berubah ya, jadi anak yang bermanfaat lagi. Oke, bisa? Baik, kalau begitu silakan kembali ke tempatmu. Bagaimana kabarnya? Sehat, Pak. Sehat ya? Iya, Pak. Oh, baik. Bapak tanya kamu dulu. Kamu tahu nggak Bapak panggil kamu ke sini? Apa? Kenapa kira-kira? Mengompos, Pak. Mengompos anak-anak kelas 1 SD. Iya. Mengompas Anak-anak kelas 1 SD. kelas 1 SD. Jadi kamu tahu kenapa kamu mau mengompas? Kenapa? Karena saya tidak memiliki uang jajan, Pak. Karena tidak memiliki uang jajan. Iya, Nah, Pak.
Rupanya nggak dikasih orang tua. Enggak Pak, dari rumah sampai sekolah belum dikasih orang tua Pak. Dari rumah sampai sekolah nggak dikasih orang tua ya. Iya Pak. Kemudian kalau untuk hari-hari kesehariannya, hari apa saja yang diberikan orang tua uang jajan? Kali seminggu yaitu hari Senin Pak. Kali seminggu hari Senin saja ya. Iya Pak. Oke, baik. Kalau misalkan memang seperti itu, Bapak pun setuju apa yang kamu lakukan. Cuman seandainya Bapak di posisimu, pasti Bapak lakukan hal yang sama. Tetapi salahnya di situ, bedanya kamu, kalau seandainya Bapak tidak ada uang, pasti Bapak yang pertama laksanakan menginjam kepada kawan dulu. Kenapa kamu tidak coba menginjam dengan kawan? Menginjam uang, dikasih. Sudah dicoba atau bagaimana? Sudah. Atau kenapa kamu tidak mengatakan kalau uangmu tidak ada, sampaikan sama Bapak, barangkali Bapak bisa bantu? Kenapa langsung mengompas gitu? Karena saya lupa ada bantuan kepada Bapak. Lupa ya? Baik, kalau begitu, kira-kira di dalam hal yang kamu lakukan, itu bagaimana kira-kira caranya kamu mengompas orang itu? Dengan cara memaksanya. Memaksanya. Apa ada hal lain kau buat? Entah kau apakan dia, kau tunjukkan, kau kasarkan atau bagaimana? Kasarkan Pak, kasar petunjuk. Ditinju ya. Kalau nggak dikasih bagaimana kira-kira? Ditunjang ya. Baik, kalau begitu, kira-kira ada nggak sifatnya seorang itu, seorang anak didik atau anak SD, sifat-sifat mengompas itu sudah lari dari jalurnya, apalagi dari keyakinan kelas kita, peraturan sekolah lagi. Kamu tahu kan peraturan sekolah hal itu melanggar. Iya Pak. Nah, jadi Bapak sarankan seperti ini. Kalau memang di dalam hal itu kamu tidak ada uang lain kali, silahkan tanyai, pinjamkan dulu sama kawan. Nah, yang kedua, kalau memang tidak bisa diberikan, tanya sama Bapak, apa masalah? Tak bisa barangkali Bapak berikan solusi atau bagaimana? Bisa ya? Nah, satu hal lagi, kalau memang diantara itu kamu tidak memiliki uang nantinya dan sehingga kamu sampai memeras ataupun mengkompas anak SD kelas 1, itu menurutmu hal yang baik atau bagaimana? Hal yang buruk. Iya, Bapak setuju dengan itu. Soalnya bagaimana? Nanti lama-lama orang yang kamu kompas itu tidak senang. Nah, akhirnya dia diantara 1-2 orang ada nanti yang mengadu kepada orang tuanya. Kalau dia sudah mengadu kepada orang tuanya, nanti kamu akan dipenjarakan. Jangan salah, yang anak SD sudah banyak sekarang yang ada di penjara. Akibat apa? Berkelahi. Akibat mengompas ini sudah sama dengan orang yang mencuri dan pengadaan daripada pengompasan sudah sama halnya kita merampok atau merampas hak orang lain. Kalau kita merampok, apa hukumannya kepada kita? Penjara itu. Kalau di sekolah, ya, kalau di sekolah pasti kena, pasti. Nah, hal yang seperti ini Bapak tidak mau terulang kembali lagi. Soalnya nanti Bapak malu. Apa nanti yang Bapak sebutkan? Apa nanti yang Bapak katakan ketika orang tuanya datang ke sini? Kamu tidak mau, tidak merasa bersalah ketika Bapak hal yang seperti itu? Merasa bersalah nggak kamu ketika kamu berbuat itu?
Hah? Merasa bersalah. Nah yang kedua, kalau memang merasa bersalah, kamu merasa malu nggak? Bapak nanti yang berjumpa sama orang tuanya, kalau orang tuanya datang, malu. Nah, kemudian kalau memang sudah malu, hal apa nanti yang akan kamu buat ketika kamu mau berubah? Bekerja keras. Apalagi kira-kira selain itu? Membantu orang tua. Membantu orang tua. Ya, itu memang sudah pasti membantu orang tua. Pasti kita bantu orang tua kita. Nah, yang ingin Bapak tanyakan seperti ini. Kamu tadi ingin mau berubah. Nah, ketika mau berubah, langkah apa yang akan kamu lakukan ketika kamu tidak memiliki uang jajan? Sehingga kamu tidak tergiur untuk mengompas atau memeras anak SD kelas 1. Hanya dia di kelas ada pasangkan jam pelajaran mereka. Ia berdiam diri di kelas kalau memang tidak ada uang jajan ya ketika istirahat. Baik, Bapak setuju dengan jawabanmu. Cuman saran Bapak ke depan, jangan nanti Bapak ketahui lagi kamu membuat hal yang seperti ini. Walaupun kita kelas 6, jangan kita sembarangan mengompas yang adik-adik kita atau yang kelas 1. Seharusnya kitalah yang menjaga mereka. Kalian yang kelas 6 ini sebagai abang-abangnya, kalianlah yang menjaga kelas 1 supaya mereka terasa dikawani dan didampingi, bukan malah diperas, dikompas. Tahu ya? Bisa kalau begitu? Bisa. Baik, kalau begitu kamu hal yang ingin kau rubah supaya tidak terulang kembali kejadian yang tadi, Bapak sarankan satu hal lagi dari apa yang kamu sampaikan. Yang pertama, jika ingin kamu berubah, mulailah dari dirimu sendiri yang pertama. Tanamkan di dalam diri bahwasanya itu perbuatan yang salah dan bahkan yang mengandung nanti dosanya. Kalau kita yang masih SD, dosanya itu terlempar kepada orang tua. Ketika kita dewasa nanti, dosa yang kita perbuat sewaktu kecil akan kembali kepada kita. Kamu mau nggak kamu yang berbuat orang tuamu yang mendapat imbas? Enggak. Kalau begitu, hal itu dihindari ya. Mulai berubah dari diri sendiri. Nah kemudian tadi seperti yang kamu bilang, kalau tidak ada uang jajan diberikan orang tua, silakanlah berdiam diri di kelas ketika istirahat. Atau barangkali nanti kamu ingin beli atau apa, silakan tanya, jumpai Bapak, kamu salah. Kalau hal uang seperti itu masih barangkali masih bisa Bapak bantu seperti itu ya. Berarti ini mau berjanji dari diri ya, tidak mengulang lagi. Ya baik kalau begitu. Oke lah kalau begitu, tidak masalah lagi. Silakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Rizky Lubis. Saya ingin berterima kasih kepada Bapak karena telah membimbing saya dan telah menasihati saya supaya tidak bolos lagi. Yang dulunya bolos di saat jam pelajaran, sekarang sudah tidak lagi. Sekali lagi saya berterima kasih kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mamadita Siregar yang tadinya mengompas anak kelas 1 SD. Terima kasih untuk Bapak Habibie telah menyelesaikan kasus pengompasan saya. Perasaan saya menjadi lega karena sudah diselesaikan oleh Bapak Habibie. Terima kasih untuk Bapak Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.